Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argi Putra Setiawan, NIM F1B0236, praktikan pengukuran besaran listrik 2021. Kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian MATLAB dari percobaan kedua, yaitu pengukuran tahap pentahanan pada tanah. Tahanan pada pentanahan atau grounding. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, bisa kita lihat di sini. Nah, sebelum masuk ke rangkaian, saya akan menjelaskan dulu fungsi dari grounding ini sendiri. Nah, grounding ini memiliki fungsi untuk melindungi rangkaian listrik. Nah, dia melindungi rangkaian listrik dari tegangan yang bocor atau tegangan yang memiliki daya ledak tinggi seperti terserang petir atau hal-hal yang menyebabkan dayanya itu bisa meledak drastis atau tinggi atau naik secara drastis. Nah, untuk tahanan ini dia sebagai pelindungnya, atau grounding ini dia sebagai pelindung dari rangkaian listrik dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk masuk ke rangkaiannya, di sini terdapat ampermeter sebagai pengukur arusnya dan voltmeter sebagai pengukur tegangan, dan di sini juga terdapat galvanometer yang berfungsi untuk menghitung arus yang bocor terhadap rangkaiannya. Kemudian untuk bebannya, di sini terdapat ada tiga beban digunakan, L5 yang ini, L5 ini, dan L5 yang ini, yang memiliki switch. Nah, di sini untuk switch ini dia berfungsi untuk membuka atau menutup beban yang digunakan, sehingga kita dapat memilih beban yang kita ingin hidupkan atau kita matikan. Nah, bisa dilihat sini 0 untuk dibuka dan 1 untuk ditutup. Nah, ditutup ini dimaksudkan untuk menghubungkan bebannya ke rangkaian tadi. Kemudian galvanometernya tadi sudah disebutkan. Mari kita langsung masuk ke data yang akan dihitung atau beban yang akan digunakan. Nah, untuk beban yang digunakan, nah di sini bisa dilihat digunakan itu untuk 0,5 yaitu 190,1, 108,8, 182,2. Nah, di sini kita akan memasukkannya ke dalam rangkaian tadi. Nah, setelah dimasukkan ke rangkaian tadi, untuk dicatat hasil dari nilai arus bocor dari galvanometernya. Kita masuk ke MATLAB. Nah, di sini langsung kita masukkan saja. Untuk yang pertama itu 180,1. Kita bulatkan saja langsung jadi 180. Di sini dia menggunakan 179, 179. Di sini kita menggunakan 182. Nah, mari kita jalankan rangkaiannya. Nah, bisa dilihat untuk ampermeternya arus yang didapatkan itu 0,1513, dan untuk voltmeternya mengukur tegangannya itu dengan didapatkan itu 12. Nah, dan dilihat untuk galvanometernya didapatkan 0,1511. Nah, untuk mencatat, kita hanya mencatat bagian galvanometernya atau arus yang bocornya, yaitu sebesar 0,1511. Kita tulis 0,1511.
0,1511. Nah, kemudian untuk data yang kedua, yaitu 0,75 kedalamannya pada tanah yang sebelum dibasahi. 175, 164, 163. Kita pindah ke rangkaian MATLAB-nya. Yang pertama itu kita menggunakan 175, 175, kemudian kita menggunakan 164, 164, dan beban yang ketiga 163, 163. Mari kita running kembali. Nah, di sini sudah lihat arusnya itu 0,16/1, tegangannya 12, dan kita menghitung hanya galvanometernya yaitu 0,1599. 0,1599. 0, tadi itu sebesar 0,1599. 1599. Yang ini berarti kita sudah mendapatkan yang tanah sebelum dibasahi. Kemudian untuk tanah setelah dibasahi. Jadi kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini langsung masukin saja. Nah, di sini saya akan mengukur cuman tahanan tanah pada 90 sudut 90 derajat saja. Nah, ini tadi pada tanah sebelum dibasahi, dan di sini untuk tanah setelah dibasahi. Nah, kita akan memasukkan tahanan yang ada di sini. Langsung kembali ke MATLAB-nya. Data yang 0,5 kedalamannya itu ada 152, 152, 152, di sini 153. Kita bulatkan saja dia ya, agar bisa digunakan dalam MATLAB. Kemudian 150, ini kita gunakan 153 juga. 153. Oke. Dan kita running rangkaiannya. Nah, langsung saja kita mendapatkan galvanometernya itu sebesar 0,1709. 0,1709. Nah, untuk data selanjutnya itu kedalaman 0,75 pada tanah setelah dibasahi. Kembali ke rangkaiannya, mengubah bebannya. 5, di sini kita menggunakan 54. Di sini kita menggunakan 55. Di sini kita menggunakan 56. Langsung kita running. Dan didapatkan arus yang bocor itu 0,3179. 0,3179. 0,3179. Nah, di sini setelah kita mendapatkannya, kita bandingkan. Nah, untuk jarak yang kedalaman 0,5 meter, yang tanah sebelum dibasahi itu sebesar 0,1511, dan tanah setelah dibasahi itu 0,1709. Dapat disimpulkan bahwa tanah yang setelah dibasahi itu memiliki arus bocor yang lebih besar dibandingkan tanah yang sebelum dibasahi. Nah, untuk yang jarak 0,75 meter juga sama seperti tadi, sama seperti kedalaman 0,5 meter, yaitu tanah sebelum dibasahi lebih kecil daripada tanah setelah dibasahi. Bisa dilihat tanah sebelum dibasahi itu 0,15
0,99 dan tanah total di bawah saya itu 0,3179. Programnya. Nah, sekian yang dapat saya uji coba atau saya sampaikan cara kerja dari rangkaian percobaan kedua ini, yaitu tahanan dan tanahan atau grounding. Apabila masih ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.